untuk menyikapi ini. Kesempatan sama. Oh, Anda tidak menyembah kepada Allah karena dan Bang Suma menyembah kepada Allah karena Bang Suma detiknya spesial. Detik saya enggak. Waktu yang diberikan kepada saya tersendat-sendat. Oksigen yang diberikan kepada saya itu aromanya beda. Kalau di Bang Suma memang spesial oksigennya. Samanya kita. Bang Suma dikasih mata 5, saya cuma 2. Samanya kita di hadapan Allah, di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Terus kenapa Anda tidak mau tunduk kepada ketaatannya? Ya, kalau tidak mau tunduk kepada ketaatan, ya tetaplah sekarang menjadi kufur, tetaplah sekarang menjadi kafir. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Silakan, tapi jangan nanti nuntut. Pada saat Qadi Rabbul Jalil, pengadilan yang seadil-adilnya, jangan Anda nuntut. Ya Rabb, ya Tuhan, kenapa waktu di dunia kamu tidak melembutkan hatiku menerima Islam? Kenapa ya Allah? Mau dilembutkan kayak mana lagi? Kebenaran datang dari kiri, dari kanan, dari bawah, dari atas. Penyampaian sudah sampai padamu. Kenapa lagi? Apa yang permasalahannya? Ketika diperintahkan kamu bersyahadat, kamu mau? Tidak. Siapa yang melarangmu? Engkau yang melarang aku ya Allah. Di mana aku melarang itu? Kan itu poinnya. Iya, iya. Aku tidak mau sujud, aku tidak mau beribadah, itu berat. Aku tidak mau sholat. Bangun subuh, habis itu kita zuhur, habis zuhur, asar, belum apa-apa, maghrib, belum juga duduk tenang, isya. Kamu mau jadi hamba Tuhan atau kau yang mau jadi Tuhan? Bang, Iya. tapi gini ya, pemahaman saya Bang, apapun yang saya lakukan gitu kan, apapun yang saya lakukan, jika Allah nggak berkehendak, itu nggak akal bahkan terjadi kan Bang. Itu benar apa enggak Bang, pemahaman saya Bang? Maksudnya gimana? Gini ya Bang, kan gini ya, orang-orang bilang ya, doa yang paling ini termasuk jokes juga ya Bang. Doa yang tercepat dikabulkan itu adalah doa makan, karena setelah berdoa kita langsung makan gitu kan Bang. Tapi kalau menurut saya Bang, itu sebenarnya bukan kata-kata yang benar. Kan Allah bisa mencabut nyawa. Apapun yang saya lakukan itu semua atas kehendak Allah gitu. Allah yang mengatur semua itu kan Bang. Kan benar juga kan Bang. Ya, Apa ya itu Bang. Makanya apa yang Anda lakukan itu bukan kehendak Allah. Apa yang Anda lakukan Allah tahu. Tapi yang melakukan itu Anda sendiri. Sekarang gini. Istilahnya Sekarang gini. kehendak bebas Bang. Yes. Karena dia udah dijelaskan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Sekarang begini. Untuk sementara ini Tuhan Anda siapa? Yesus. Iya Tuhan kan? Allah Bang. Ya, nggak jawab. ya tuh. Ya oke, Tuhan Allah. Nah, sekarang orang-orang di luar sana yang tidak menyembah kepada Tuhan yang Anda sembah. Ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang membunuh. Boleh enggak saya tanya kepada saudara? Allah yang Anda sembah itu, apakah Allah yang Anda sembah itu yang menghendaki orang di luar sana itu membunuh? Bukan. Bukan. Iya. Bukan. Begitu juga Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tuhan memberikan kodrat kepada semuanya. Hitungan timbangan kepada semuanya. Burung terbang, ikan nyelam, renang, kucing mengeong, kambing dan seterusnya. Manusia menghambakan diri. Tuhan mempertuhankan dirinya dan seterusnya. Semua kodratnya sudah diberikan sesuai dengan ukuran kadarnya masing-masing. Nah, sehingga apa kata Allah? Silakan, Anda bebas. Sekarang contoh, bukti kebenarannya. Kalau sekarang Anda masuk ke dalam kamar Anda sendiri, lalu kemudian Anda melakukan apapun terhadap diri Anda, ada nggak yang bisa melarang? Iya. Saudara Mas Sores, ada nggak yang bisa melarang? Ya, nggak ada Bang. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Apakah itu berarti Tuhan itu nggak ada? Ada. Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan itu ada? Karena alam semesta ini ada. Ada tidak kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa bikin bumi?
Nggak ada. Bersatu kita manusia dari sejak nenek Adam sampai kepada manusia terakhir menyatu untuk bikin bumi, kita nggak sanggup. Berarti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Dia yang maha kuasa, yang disebut Allah di dalam Islam, disebut Bapa di dalam teman Kristen. Masuk ke gereja, mereka berdoa supaya bisa dapat mobil. Tahun baru dia dapat beli mobil. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Yesus. Tetangga kita orang Hindu, dia juga berdoa kepada Tuhannya supaya dia minta mobil, dapat juga mobil dia. Lah, sekarang Tuhan mana yang benar? Tuhannya Hindu apa Tuhannya Islam? Tuhannya Kristen? Ternyata Tuhan itu tidak begitu. Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan itu memilih manusia berdasarkan ketakwaan, bukan terhadap apakah dia ini melakukan hal yang aku suka atau tidak. Kan itu poinnya. Orang yang pergi ke masjid aja yang diberikan kesehatan, rezeki. Orang yang ke gereja aja diberikan ini. Yang tidak menyembahnya diberi penyakit. Bukan begitu Tuhan itu. Makanya di dalam Islam disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi ketika Allah menciptakan makhluk, mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau apapun, mau dia ateis sekalipun, yang ingkar terhadap dirinya sekalipun, semua dikasih oksigen, semua dikasih rezeki, semua dikasih harta, semua dikasih kesehatan. Begitupun sebaliknya, yang menyembahnya maupun yang tidak menyembahnya dikasih penyakit, dikasih ujian, dikasih kematian, dikasih kemiskinan, dikasih kelaparan. Semua diuji. Semua diuji. Allah itu adil. Lalu kemudian apakah Tuhan membiarkan kita menjadi anak yatim? Tidak. Tuhan memberikan panduan. Pada zaman Nabi Musa diberikan Taurat, pada saat Daud diberikan Mazmur, pada saat Yesus dikasih hikmat Injil, pada saat akhir zaman diberikan Al-Quran. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah membiarkan kita untuk menjadi yatim selamanya. Beliau memberikan petunjuk supaya kita tidak luntang-lantung di atas muka bumi ini. Seperti itu adanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita melihat dari aspek keagamaan Kristen, hari Minggu, itu ketetapan siapa? Itu tradisi dari mana? Itu perintah siapa ibadah hari Minggu? Ada ketentuan dari Tuhan? Tidak ada. Orang Yahudi nyembah pada Tuhannya hari Sabat, ada ketentuannya? Ada dari Tuhan. Umat Islam hari Jumat, ada ketentuannya? Ada dalam kitab sucinya. Hari Minggu ada? Enggak ada. Terombang-ambing. Kenapa? Karena dia tunduk kepada perintah manusia, bukan perintah kepada ketetapan Tuhan pencipta. Nah, ini dia. Ini dia yang menjadi kaidah. Tuhan tidak akan mungkin nuzul menjadi makhluk. Bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan itu? Ibadah. Kok bisa kayak begitu? Karena Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mengetahui siapa di antara umatnya, hambanya, ciptaannya yang sujud beribadah kepadanya. Siapa yang tidak? Tapi apakah Allah itu kejam? Tidak, Allah itu tidak kejam. Bagi mereka yang tidak pernah datang Nabi dan Rasul kepadanya, dia hidup di zaman patra. Apa zaman patra itu? Ketika tidak ada tidak ada aturan dari Tuhan melalui para Nabi, orang itu bebas mau melakukan apa saja. Kenapa? Nggak ada ketetapan, tidak ada hukum, tidak ada perintah, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang datang kepada mereka. Bebas. Lalu bagaimana dengan ketika datang sosok Rasul kepada mereka? Mereka harus taat kepada Rasul itu karena itu wakil Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu jelas itu. Berarti semua harus tunduk kepada ketetapan Tuhan yang dibawa oleh wakilnya. Apa kata wakil? Itu yang kita lakukan. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Imani itu. Jangan dibantah. Itu pengakuan beliau. Kalau beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, dengarkan apa yang beliau katakan. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kita yang bukan Bani Israel ya percaya aja. Beliau nabi kepada Bani Israel. Masya Allah. Lalu kemudian datang penuntun terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, litubayyina linnasi kafatan linnas, yang diutus bukan hanya kepada satu kaum, tapi kepada seluruh umat manusia. Kalau kita merasa manusia, ikut kepada tuntunan. Jangan membuat Anda yatim, jangan membuat Anda menjadi penonton. Pada saat orang berlomba-lomba membuat kebajikan,
karena merasa ada penuntun, yaitu seorang nabi memberikan kaidah aturan. Orang berlomba-lomba mengikuti itu, kita jangan malah menolak. Karena kalau kita menolak, kita mau kemana? Kita mau ke Yesus, kita ditolak, kita bukan Bani Israel. Kita mau ke Musa, apalagi? Kita mau ke Abraham, apalagi? Jadi kita mau kemana ini kira-kira? Kepada dia yang diutus untuk pada seluruh umat manusia. Tidak ada yang sulit. Kenapa? Begitu Anda mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang Anda cintai sebelumnya? Yesus. Di dalam Islam, kesempurnaan kecintaan kepada Yesus kita temukan. Tidak ada kutukan di sana, tidak ada celah, tidak ada hinaan, tidak ada nistaan, tidak ada merendahkan Yesus. Memuliakan. Beliau manusia suci yang diutus oleh Allah dari seorang perawan yang suci, datang mengajarkan hikmat kenabian kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk masuk ke dalam surga. Kemudian dia terangkat ke langit dengan dikawal oleh para malaikat. Kemudian dia datang lagi kembali ke atas muka bumi untuk menyatakan kebenaran yang pernah ia sampaikan. Apa yang salah di Islam itu? Nggak ada hujatan. Tapi kalau di agama Anda, lahirnya aja sudah mulai, dikandung aja udah mulai penghinaan. Dikandung dari seorang wanita yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Kemudian dia lahir di kandang binatang. Kemudian dia mati secara terkutuk. Lalu kemudian setelah dia dewasa, dia diludahin, dia ditampar, dia ditombak, dia dibunuh dan seterusnya. Ini apa namanya? Itu memuliakan atau menghinakan? Itu menghinakan. Tapi kalau di Islam, apa ruginya? Semua yang ada pada diri Yesus yang kami sebut dengan sebutan Isa dimuliakan. Tinggal kita tunduk berserah diri melakukan perintah-perintah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bung. Tapi kembali, la ikraha fiddin. Kenapa la ikraha fiddin? Karena di tengah-tengah kita juga ada iblis. Iblis juga butuh pengikut. Butuh pengikut iblis itu. Maka iblis itu meskipun dia halus, makhluk gaib, tapi ada makhluk yang biologis yang menjadi wakilnya untuk mencari pengikut. Itu iblis. Apa buktinya? Merasuki Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Hasil pengkhianatan Yesus dibunuh. Dari hasil pembunuhan Yesus dijadikan Tuhan. Siapa yang tepuk tangan? Jangan. Iblis. Iblis tepuk tangan. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Pengkhianat. Agar Yesus disalib. Apa hasil dari penyaliban Yesus? Banyak manusia mempertuhankan Yesus. Siapa yang tepuk tangan? Iblis. Iblis. The point lah. Sesederhana itu, sesederhana itu. Tapi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kita hanya menyampaikan kebenaran itu seperti apa. Silakan mau beriman yang bagi mau beriman, silakan mau ingkar terhadap Islam bagi yang mau ingkar. La ikraha fiddin. Demikian dari saya. Terima kasih. Kiranya Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin.